Wawancara Pro 3. Pak Budi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak Budi. Jadi kalau kami tampung tadi pendapat masyarakat ya Pak, semuanya tidak setuju dengan tidak menampilkan tersangka kasus dugaan korupsi karena dianggap akan mengurangi efek jera dan sanksi sosial serta mengurangi transparansi penanganan perkara. Bagaimana jawaban Pak Budi soal ini? Baik, terima kasih Mas Yaini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah menyampaikan saran masukan kaitan dengan menampilkan atau tidak tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK di dalam konferensi pers. Kami yang pertama sedang melakukan kajian, Mas Yaini. Ini memang belum selesai, kajiannya masih terus berjalan dan tentu apa yang menjadi harapan, saran dan masukan dari publik menjadi pengayaan dalam proses kajian ini. Nanti seperti apa keputusan yang diambil oleh lembaga, tentu nanti kami akan laksanakan. Dan, semoga ini juga yang terbaik untuk semuanya. Terbaik untuk semuanya dalam hal ini juga tidak mengganggu proses hukum dari perkara itu. Yang kedua, betul secara keterbukaan informasi tetap bisa kita jaga. Begitu. Nah, ini berkaitan dengan apa yang KPK lakukan pada konferensi pers peristiwa tangkap tangan suap pemeriksaan pajak kemarin, bahwa memang itu keputusan yang harus kami ambil cepat, ya, karena memang segera kami umumkan pasca 1 kali 24 jam melakukan penangkapan kepada oknum-oknum yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, kami tidak menampilkan karena memang itu menjadi langkah mitigasi kami dan memastikan bahwa seluruh prosesnya tidak melanggar ketentuan, khususnya di pasal 91 KUHP. Meskipun ini juga bersifat subjektif terkait dengan tafsir pasal 91 KUHP tersebut. Oleh karena itu memang kami masih terus melakukan pengayaan, nanti hasil akhirnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, Mas Yeni, perlu kami sampaikan juga bahwa kami tetap menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan. Seperti dalam konferensi pers kemarin, secara visual, kawan-kawan media juga tetap bisa mengakses gambar dari para tersangka ketika selesai dilakukan pemeriksaan dan akan dilakukan penahanan. Yang kedua, kami tetap melaksanakan transparansi dari sisi substansinya. Karena pada saat konferensi pers kami jelaskan secara lengkap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian konstruksi perkaranya, kemudian kronologi dari kegiatan penangkapan itu, semuanya kami sampaikan secara terbuka. Ya, itu artinya transparansi dari sisi visual, dari sisi substansi tetap kita jaga. Termasuk nanti transparansi ke depannya, pengembangan terkait dengan perkara ini seperti apa. Itu juga kami terus update secara berkala. Ya. Seperti dalam 2 hari terakhir kami juga sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan penggeledahan yang KPK lakukan di sejumlah tempat. Semuanya kami sampaikan secara transparan. Begitu, Mas Yaini. Nah, Pak Budi, kalau saya baca Pasal 91 ini di KUHP baru kan hanya menyebut dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah ya. Nah, kemudian ini kan menimbulkan pertanyaan dari publik, apakah KPK kemudian menafsirkan itu tidak menampilkan para tersangka? Nah, itu mungkin Pak Budi bisa jawab itu juga, Pak. Kenapa bisa dimaknai seperti itu begitu, Pak? Betul, Mas Yaini. Kami dalam keputusan cepat kemarin kita lakukan mitigasi supaya proses hukum yang sudah sangat baik ini kemudian ada nilai titik, ada cacat begitu ya dalam prosesnya. Itu yang kemudian kami mitigasi betul, kami hati-hati betul supaya perkara yang sudah kita bangun dengan sangat baik gitu kan, kemudian nanti misalnya di challenge kemudian jadi gugur gitu kan. Kan ini sangat sayang begitu ya, sehingga kemarin kami tidak menampilkan tersangka dalam konferensi pers. Kami menafsirkan jangan sampai kemudian ketika kita menampilkan tersangka dianggap sebagai perbuatan
yang mengarah kepada praduga bersalah, begitu ya. Ya. Nah, tapi ini sekali lagi, Mas ini semuanya masih dikaji oleh internal KPK. Karena ini memang banyak hal yang harus disesuaikan ya terkait dengan undang-undang baru ini, KUHP dan juga KUHP dan KUHAP-nya, begitu ya. Ini semuanya masih dikaji sampai dengan detil-detilnya, begitu. Ya, termasuk nanti juga berkaitan dengan pemeriksaan saksi yang sekarang sudah punya hak untuk didampingi PH dan segala macam. Itu kan baru juga gitu kan. Sebelumnya kan hanya tersangka. Nah, ini banyak hal nih Mas ini yang kemudian masih terus kami godok, dan tentunya pandangan harapan dari publik ini sangat membantu kami memberikan pengayaan, karena tentu juga KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi juga berbasis pada harapan masyarakat, karena memang masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Begitu. Jadi ini belum menjadi sebuah keputusan yang tetap, tidak menampilkan lagi tersangka dugaan korupsi, masih dalam kajian begitu Pak Budi ya selanjutnya ke depannya? Betul Mas ini masih berjalan kajiannya, nanti hasil akhirnya seperti apa. Karena memang kemarin itu kan keputusan cepat yang harus segera kita ambil. Kita harus segera menyampaikan posisi ataupun status dari pihak-pihak yang diamankan dalam penangkapan tersebut, begitu. Ya, tapi selama ini Pak, ketika menampilkan para tersangka dugaan korupsi, pernahkah KPK kemudian juga mendapatkan protes dari mungkin dari keluarga para tersangka begitu Pak selama ini Pak Budi? Ya, tentunya ada juga begitu protes itu. Pandangan itu kan pro kontra pandangan itu kan selalu ada begitu, Mas Yani. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan setiap tugas itu sesuai dengan ketentuan perundangan, begitu, Mas. Ya, jadi intinya masukan publik diterima KPK, dan KPK belum menetapkan apakah memang akan lanjut atau tidak menampilkan para tersangka karena masih dalam kajian mendalam di KPK, begitu ya Pak Budi ya intinya ya. Betul, seperti itu ya. Betul, Mas Yani. Ya, baik kalau begitu Pak Budi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Budi Prasetyo.